Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar serangkaian acara dalam rangka Hari Musik Nasional ini. Benar. Ya ini pelbagai ruang diskusi yang melibatkan musisi lintas genre dari seniman pop hingga seniman tradisional. Betul. Nah, selain itu akan ada juga perhelatan yang menampilkan aksi kolaborasi 100 keyboardis dan vokalis dari ranah musik rock, dangdut, etnik, elektronika dance, pop, jazz hingga Latin. Jadi komplit nih di sini nih. Aduh seneng banget ya, komplit semuanya, Betul. semua genre tuh ada. Semua. Iya. Jadi yang tadi kita beda-beda ini Iya. bisa terakomodir nih Iya. di acara perhelatan akbar inilah. Oke banget ini. Nah, MJ Listener, sejumlah keyboardis kebanggaan tanah air yang akan tampil diantaranya itu ada Indra Lesmana, sang legend, Chandra Darusman, Vicky Sianipar, Yes, dan itu juga, legend juga. iya, dan juga Nyong Anggoman. Lalu akan ada juga sejumlah penyanyi yang turut meramaikan gelaran ini seperti Sandi Sondoro, Andre Hehanusa, Marcel Siahaan, dan juga lain-lain. Yes. Nah itu dari artis-artis ini yang kamu misalnya Balia mau datang nih, yang pengen banget dilihat tuh siapa artisnya? Kalau aku sih masih suka Andre Hanusa. Oh iya, Di Kuta Bali. di Kuta Bali. Iya, di Kuta Aku Bali. tahu lagu itu, aku tahu Aku lagunya. tahu. itu favorit banget dan kadang lagu itu pun masih timeless ya. Masih timeless Masih sampai hari timeless. ini ya, masih cukup banyak didengar di beberapa tempat yang aku biasa datang nongkrong. Nah, Nah nih MJ Listeners, ngomongin Hari Musik Nasional, yes. kita sudah terhubung dengan siapa nih Walia? Kita ada terhubung dengan Pak Bapak- Abdullah ya, Ya, Pak Amin Abdullah, selaku Direktur Industri Musik, Seni, Pertunjukan dan Penerbitan Kementerian Pariwisata dan juga Dan- Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan, Dan Ekonomi Ekonomi Kreatif. Kreatif. Iya. Halo, selamat siang Bapak Muhammad Amin. Halo Pak Amin, selamat siang. Apa kabar siang. Pak hari ini? Baik. Selamat Hari Musik baik. Nasional nih Pak. Selamat Hari Musik Selamat Nasional. Hari Musik Nasional. Iya. Di studio Selamat Hari ada Musik Nasional. Ajeng dan Lia ya Pak ya. Halo Ajeng dan Lia. Halo. Iya, Selamat Pak Hari Musik Min. Nasional ya. Selamat Hari Musik Nasional Pak. Pak, Ya. kita mau nanya langsung nih, dalam rangka Hari Musik Nasional kan ada rangkaian acara yang digelar secara nasional juga. Ini acaranya apa saja dan digelar di mana saja nih Pak Amin? Ya, ini banyak sekali acara ya. Jadi yang saya tahu dan kemudian yang kami dukung baik dukung secara kolaborasi maupun harus mendatangi itu banyak. Nah, tadi udah disebut ya. Saat ini saya udah berada di Kemang dan nanti sekitar jam 1 akan live YouTube Iya. dengan Papri, Persatuan Artis Pencipta Lagu, Penyanyi dan Rekaman Iya. Indonesia. Itu kita kerjasama, jadi dari jam 9 pagi tadi sampai jam 9 malam nanti 9 to 9 9 to 9. dan itu 9 to 9 dan 9 Maret juga 9 March 9 Yes. itu akan ada talk show. Nah itu betul sekali yang tadi di opening tadi itu benar. Jadi kita akan talk show dan bagusnya adalah itu seperti yang Anda katakan tadi, jadi banyak sekali, bukan hanya pemusik genre ini, ada ada misalnya ada musik tradisi, ada etnomusikal, ada apa banyak. Nah ini yang penting ya kita lihat. Jadi di dalam talk show itu ada keterlibatan pentahelix yang disebut dengan pentahelix. Penta itu 5, helix Iya. itu baling-baling. Hmm. Nah kita lihat keberadaan pentahelix, keterwakilan pentahelix dalam dialog nanti dari jam 9 sampai jam 9 itu karena memang kalau kita bicara mengenai ekosistem industri musik Iya. sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif secara keseluruhan nasional, itu memang harus ada keterhubungan sistem. Jadi mulai dari rantai nilai, dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi yang dilakukan oleh pentahelix tadi dari pembicara-pembicara yang akan nanti bicara ya. Iya. Jadi ada government, ada perwakilan pemerintah, dalam hal ini saya, terus mungkin ada deputi, ada menteri, Iya. terus kemudian keterwakilan akademisi. Kenapa? Karena akademisi tentu saja mereka berbicara berdasarkan penelitian yang ada, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Terus kemudian
Nah, sebenarnya dari akademisi itu kita berharap ada semacam menjadi referensi kita untuk membuat kebijakan atau membuat langkah-langkah selanjutnya untuk industri musik Indonesia. Kemudian ada komunitas dalam hal ini PAPRI, ada PAMI, Persatuan Iya. Artis Musik Melayu Indonesia, ada pebisnis, ada ASIRI, Asosiasi Rekaman Indonesia, ada APMI, Asosiasi Promotor Musik Indonesia, dan kemudian media seperti Anda ini, seperti radio, seperti radio, televisi. Hari ini saya lumayan banyak nih dapat wawancara dari kemarin dari wartawan ke media tulis, radio, nanti sebentar malam ke TVRI. Iya. Jadi Wah, memang bagus. Bapak sibuk banget nih Pak Amin nih ya. pokoknya kalau udah Hari Musik Nasional Iya. itu saya pasti akan sibuk. Oh ya, saya ingin mengkoreksi sebentar. Boleh. Iya, Pak. Memang dulu saya direktur musik seni pertunjukan dan penerbitan, tetapi saat ini nomenklaturnya berubah menjadi musik, film, animasi. Oh, itu musik, aja. film, dan animasi Film dan ya. animasi, iya. Di dalamnya ada seni rupa, ada seni pertunjukan, ada penerbitan, ada fotografi, Iya, macam-macam. iya. Oke, semuanya berbasis konten. Nah, saya ingin kembali lagi seperti apa yang saya katakan tadi mengenai ekosistem, ekosistem industri musik yang merupakan bagian dari ekosistem ekonomi kreatif secara keseluruhan. Jadi yang harus kita bangun ke depan itu adalah keterhubungan sistem. Ya. Jadi pentahelix itu seperti yang saya katakan tadi itu harus terlibat. Untuk apa sesungguhnya? Untuk memberikan nilai tambah pada produk musik kita sehingga berdaya saing tinggi. Tadi sudah disebut beberapa artis, beberapa musik kita yang ke luar negeri ya, Iya. berdaya saing tinggi, terus kemudian mudah diakses dan terlindungi secara hukum. Mari kita bicara pertama mengenai berdaya saing tinggi. Tadi udah menyebut beberapa. Iya. Saya juga ingin menyampaikan, jadi selain talk show 9 to 9, Oke, kita Pak. juga mendukung 100 keyboardist, dan Ya, itu menarik ya, karena 100 kemudian keyboardist beberapa genre itu terlibat, mulai dangdut, pop, rock, jazz, semuanya terlibat, vokalisnya juga terlibat. Betul. Tetapi ada juga satu yang ingin saya sampaikan, pada tanggal 13 Maret nanti, karena memang mungkin tidak bisa dilaksanakan pada hari ini, Iya. tanggal 13 Maret nanti kami mendukung Dangdut Goes to UNESCO. Nah, ini Wah, menarik. Jadi Dangdut konser, Goes to UNESCO. ya, konser Dangdut Goes to UNESCO. Jadi itu kerjasama dengan PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia, kemudian dengan TVRI, dan kemudian didukung oleh Kemendikbud dan kemudian didukung juga oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Nah, tadi tersinggung kan tuh Mbak ya, bagaimana kemudian posisi kita, positioning kita di kancah dunia internasional. Iya. Nah, apa yang kami lakukan dengan Dangdut ini merupakan salah satu. Salah satu yang kita dorong diversifikasi produk. Tadi disebutnya juga ya. Iya. Tadi tersinggung juga mengenai diversifikasi produk. Itu betul. Jadi yang kita dorong itu adalah dangdut yang kemudian bisa menjadi salah satu bukan hanya identitas, tetapi sekaligus positioning kita Oke. dalam pertarungan di belantika musik internasional. Iya. Gitu. Nah, Jadi Pak, kalau ya. dalam momentum perayaan itu kan biasanya kita melakukan ada perbaikan kita gunakan di dalam momentum seperti ini. Nah, kalau di industri musik Indonesia ini kira-kira apa sih Pak yang masih perlu untuk dibenahi? Ya, kalau bicara ekosistem tentu saja seperti yang saya katakan tadi ya. Iya. Ketika dia bernilai tambah, maka ada beberapa hal. Berdaya saing, pertama adalah berdaya saing tinggi, mudah diakses, aksesibilitas. Kalau itu kita bicara mengenai internet, kita mengenai infrastruktur. Tetapi yang paling utama adalah yang saya kira juga mungkin menjawab pertanyaannya Mbak adalah Mbak Ajeng, melindungi secara hukum. Melindungi secara hukum, ya. Melindungi secara hukum. Jadi ini memang menjadi persoalan, masih persoalan kita. Tetapi jadi nanti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktorat Musik Film dan Animasi tentu saja mendukung segala usaha yang dilakukan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, kami mendukung apapun yang dilakukan untuk persoalan royalti. Ya. Nah, Iya, untuk itu ya memang. berbicara tentang royalti nih ya Pak ya, Pak Amin ya. Apakah permasalahan royalti itu masih menjadi hambatan industri musik kita untuk berkembang bahkan untuk mendunia?
Mungkin itu lebih mungkin perlu ditanyakan ke apa namanya? Mungkin lebih tepat kalau itu ditanyakan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kumham ya. Iya. Karena kalau seandainya di kami itu tentu saja lebih pada pembentuk namanya juga produk kreatif ya. Jadi Iya. deputi ekonomi digital dan produk kreatif. Jadi lebih pada produk kreatif. Kalau itu nanti karena saya dengar mereka ada usaha untuk membuat misalnya sistem informasi lagu dan musik dan kemudian mencoba untuk membenahi bagaimana kolektifnya, bagaimana cara mengkoleksi royalti itu antara LMK dan LMKN. Saya kira semuanya tentu saja Dirjen Haki mempunyai cara-cara dan cara-cara untuk membuat itu bisa jadi semakin lebih baik. Oke. Iya. Nah, Pak Amin dan juga Lia ya, yang kita tahu nih, sekarang musik-musik K-pop ya, industri musik Korea Selatan tuh kan berkembang dan maju sangat Sangat luar biasa, pesat. Pak iya. Amin juga tahu lah ya pengamatan tentang musik-musik. Nah, Ya. kalau kita ngomongin musik Indonesia nih, kapan ya industri musik Indonesia itu bisa, Bisa seperti K-pop. Korea Selatan Iya, gitu, bisa iya. dibikin jadi fenomena K-pop, mungkin jadi fenomena E-pop. E-pop, Iya, Indonesia Iya, pop. E-pop. atau ID pop, ya ID kan? pop, ID benar. pop. Iya. Ya. Apa itu ID pop? ID pop Apa Indonesia ID? karena kalau ID I nanti Indonesia. dikira Pak India. India ya kan. India. Jadi kalau ID Indonesia banget. spesifik Oke. Iya, spesifik. atau Oke. plus 62 pop. Bisa Oke juga, plus Bisa, 62 bisa. pop siapa ya. yang siapa yang tahu? Ya, nah ini Tapi ID pop tuh bagus tuh ID pop. ID pop, Nah. iya. Kira-kira kapan ya Oke. Pak industri kita tuh Kita bisa seperti itu tuh apa sih Pak yang Sebenarnya- perlu kita lakukan? Iya, ya tidak sebenarnya jawabannya itu ya kembali ke seperti yang saya sebutkan tadi, ekosistemnya. Ekosistemnya. Kalau seandainya ketika kemudian produksi kita itu mampu didistribusikan dan kemudian dikonsumsikan oleh pasar dunia, Iya. maka sesungguhnya itu kan yang disebut dengan ekosistem itu ya. Keterhubungan antara produksi, distribusi dan konsumsi kan. Gitu. Nah, sekarang mari kita lihat percikan-percikannya. Saya selalu kalau ditanya mengenai hal ini, mengenai bagaimana kita berkontribusi dengan yang lain adalah di dunia, misalnya adalah lagu Lati, mungkin tahu ya lagu Lati dari Virgin Oh, Music. tahu, iya, tahu ya Lati. Lati, ya Lati, tahu ya. Pak. Iya. Yang ngehits Menurut juga. saya, ya yang hits ya, 100 juta viewers di YouTube. Iya, Yang saya senang dengan lagu itu adalah kemudian selling point-nya iya. itu ada pada misalnya pada saat verse dalam satu struktur lagunya itu ada memasukkan unsur Jawa ya. Betul. Iya, itu betul. itu gending-gendingan ya. Jawa, Iya. gendingnya dan kemudian bahasanya pun bahasa Jawa. Jadi bahasa Inggris kemudian pada saat itu kemudian bahasa Jawanya muncul. Itu menurut saya selling point-nya. Menarik banget buat saya itu. Dan Indonesia sangat kaya dengan hal-hal seperti itu ya Pak ya. Exactly. Itu yang ingin saya katakan. Jadi ketika kemudian apa yang harus kita lakukan, salah satunya, bukan satu-satunya ya, salah satunya adalah mengembangkan world music. Nah kalau World music itu adalah istilah musik yang musik kontemporer atau musik pop atau musik Iya. kekinian yang kemudian berangkat dari tradisi kita yang ada. yang Oke, culture jadi itu yang mix culture itu Exactly. Pak ya sekarang. Dan Iya, itu kan mix saya setahu culture. saya kan dulu sempat ada beberapa musisi asing yang datang ke Indonesia khusus untuk supaya mereka bisa mix culture itu musik di ranah musik ya Pak ya. Dan itu banyak juga dipertunjukkan di konser-konser di Eropa sekarang dengan alat musik Indonesia di-combine Iya. itu. iya. Nah, tapi kita untuk sampai ke sana apakah kita kurang kreatif atau kendalanya ada di mana Pak? Apakah kurang promo atau infrastruktur? Karena tadi Bapak tadi kata kuncinya adalah ekosistem. Iya. Ya memang kata kuncinya memang ekosistem. Tetapi sebenarnya letupan-letupan itu udah ada kan, Lati udah ada. Cuman maksud saya tidak terbatas pada world music. Saya katakan cuma salah satu. Iya. Jadi semua diversifikasi produk kita mungkinkan. Dangdut misalnya, Iya. itu juga salah satu. Iya. Terus kemudian siapa yang ini orang Indonesia, musisi Indonesia yang EDM, Rich Brian Oh salah iya, satunya. Rich Terus Brian, kemudian Iya. pianis kita yang masih muda,
Bukan ini kan ya. Ya, oke. I forget the Lupa, name tapi also, ya Pak. masih muda banget, masih anak-anak tapi hebat ya. Iya. Iya, dan kita banyak sih Pak potensinya. Jadi sebenarnya potensi itu ada. Jadi yang mungkin kita perlu itu adalah kemudian bagaimana kita mendistribusikannya. Bagaimana kemudian itu sampai di pasar, bagaimana itu sampai bisa di pasar internasional. Nah, kembali ke, jadi banyak yang kita lakukan. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa sebenarnya potensi kita dengan musik tradisi yang begitu luar biasa, yang bisa menjadi sumber penciptaan Iya. untuk karya-karya baru. Maka sebenarnya saya pernah itu ngobrol sama Mas Bim Bim, sama Mas Bim Bim, terus kemudian sama yang Wergenius. Kita tuh sepakat bahwa mungkin ke depan kita harus menjadikan Indonesia itu sebagai the center of the world. Wow. Iya, karena The kita center juga of the- musik kaya. kita juga kaya. kan, Sangat kaya ya, sangat berbagai kaya. daerah sangat tuh kaya. punya, Punya iya. ciri khas Punya ciri sendiri. khas. Iya. Nah, Pak Amin, 3 tadi menit lagi. ya tadi kan yang Pak Amin jelaskan juga ya tanggal 13 Maret itu kan ada Dangdut Goes to UNESCO ya, Pak ya. Iya. Iya. Nah, MJ Radio diundang kan nih, Pak? Iya. Kita di TVRI, Mbak. Kita di TVRI. Oh. Jadi itu nanti Nonton aja di Tapi TVRI kita kok. pengen loh, Pak, diundang. Kita bisa joget. nggak, Dangdut. kalau dangdut sih udah ngehits ya dulu. Dan iya, memang kita Dan kita juga pasti selalu akan mensupport. akan support Iya. karena ini hal baik Pak. Apa sih pertimbangan di balik Dangdut Goes to UNESCO itu? Dan apa dukungan seperti apa dukungan Dukungan pemerintah? yang perlu disupport lagi pemerintah, masyarakat, atau tadi ekosistem tadi Iya. Pak? Mungkin bisa datang sebagai penonton ya kali ya. Mbak Devi bisa di ini nggak ya, teman-teman dari radio datang pada tanggal Aduh, Pak 13. Amin. Terima Kita kasih loh, Pak. Hari ini kita makan siang senang sekali nih. Ya, di info aja berapa orang ya. Wah, Iya, berapa Pak orang. Amin. Ya, Nanti kita langsung koordinasi ya, Pak ya. Nanti setelah ini kita ya, akan koordinasi. sama Mbak Devi, ya. Tapi ini proses Dangdut Goes to UNESCO ini sudah sejauh mana dan Oke, apa sih itu pertanyaan kendalanya? bagus. Dan bentuk dukungan pemerintah ya untuk Iya, acara betul. itu. Oke, 2 menit lagi. Oke, siap Pak Amin, siap Pak Amin. Oke, jadi bentuk dukungan pemerintah itu adalah kami memfasilitasi PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia, Iya. untuk mengumpulkan semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk didaftarkan di Kemendikbud dulu. Iya, sebagai Jadi, warisan budaya sebagai itu. ya. warisan budaya tak benda Tak Indonesia dulu. Yes. Warisan budaya tak benda Indonesia dulu, baru kemudian kita menunggu momen yang tepat untuk kita majukan ke UNESCO. Iya. Nah, jadi tahapan kita itu adalah sekarang sudah mendaftarkan dangdut ke Kemendikbud tanggal 3 Maret kemarin. Oke. Oke. Jadi ini pendaftarannya maestronya tuh PAMI ya Pak ya? Ya, maestronya Bang Roma. Bang Roma Irama yang sebagai Bang maestro Roma Irama. Iya, Ya, iya, sebagai iya. maestro. Nah, sekarang ketika sudah keluar dari nanti sekitar bulan September akan keluar sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Setelah itu kita akan mendaftarkan ke UNESCO. Nah, sekarang itu apakah kita akan mendaftarkan sendiri atau join? Nah, Kalau kalau join kita dengan mana nih, mendaftarkan, yang paling dekat itu adalah Malaysia, Brunei, Iya. Singapura sebagian, bahkan mungkin saya nggak tahu ya kalau di Filipina bagian selatan atau di Thailand bagian selatan. Kalau dengan Udah India selesai. jauh ya Pak ya? Waduh. Dengan India mungkin terlalu Sebenarnya jauh. enggak, pasti India nggak mau karena itu, kita butuh satu sesi boleh nggak untuk yang itu? Boleh Yang banget itu. Pak, tapi Ya, kami cukup karena saya- mendukung. Iya. Tetapi undang kami juga ya sebagai pelaku karena saya sebagai direktur tapi kebetulan saya juga seorang etnomusikolog. Undang Wah. juga itu ya. Baik Gitu ya. Bapak. Kita bicarain itu karena ini kelihatannya saya udah harus wawancara di bawah lagi nih. Oke, Baik, siap Bapak. Pak Amin. Wah, Terima Iya. kasih banyak Pak Amin. untuk Iya. waktunya. Semoga lancar ya. Ya semoga lancar dan sekali acaranya lagi ya. selamat Hari Musik Nasional. Selamat Hari Musik Nasional. Selamat Ya, Hari selamat Musik tugas, Pak. Nasional. Oke. Terima kasih. Terima kasih.